warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak dan pemirsa Mudipa TV? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dalam program Kibar, kisah bermakna Ramadan. Pada program Kibar sebelumnya, Ustazah Ervin sudah berkisah tentang sahabat Bilal bin Rabah, sang muadzin yang berjuang mempertahankan keimanannya kepada Allah dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya. Kalian ingat kan? Siapa nama sahabat Nabi yang menyelamatkan Bilal dari siksaan Umayyah, kaum kafir Quraisy, serta membebaskannya dari perbudakan? Ya, dialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah ayah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Beliau adalah sahabat utama sang Rasul. Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Dan Abu Bakarlah yang menemani perjuangan sang Rasul di masa awal-awal perjuangan Islam. Suatu ketika sang Rasul harus pergi meninggalkan tanah kelahirannya, Mekah, menuju ke Madinah yang kala itu bernama Yathrib. Perjalanan panjang dimulai. Mereka ada dalam bahaya karena pembunuh bayaran mengintai dan mengikuti mereka. Mereka berjalan menuju Gua Sur. Perjalanan yang melelahkan. Abu Bakar As-Siddiq melakukan suatu hal yang tidak diketahui apa maksudnya. Terkadang Abu Bakar berjalan mendahului sang Rasul, terkadang berjalan di belakang sang Rasul, kemudian berpindah di sebelah kiri, dan kadang berpindah di sebelah kanan. Sang Rasul pun bertanya, "Apa yang engkau lakukan, wahai Abu Bakar? Tidak biasanya kau seperti ini." Abu Bakar tersenyum, meski di wajahnya tampak kekhawatiran. "Aku merasa engkau dalam bahaya, wahai Rasulullah." Pemirsa Mudipa TV yang berbahagia, sang Rasul tahu inilah bentuk cinta seorang sahabat, bentuk cinta seorang kekasih yang tak ingin kekasihnya terluka. Berjalanlah mereka menuju Gua Sur, hingga tibalah mereka di depan Gua Sur. Kaki sang Rasul terluka karena perjalanan yang teramat berat. Ketika itu Rasulullah hendak memasuki gua tersebut, dan Abu Bakar mengangkat tangannya. "Demi Allah ya Rasulullah, janganlah engkau masuk terlebih dahulu." Rasul pun terdiam. Lalu Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut. Ia menyaksikan dinding-dinding gua yang berlubang-lubang. Abu Bakar pun segera menyobeki jubahnya dan menutup lubang-lubang yang ada di gua tersebut. Namun masih ada 2 lubang yang tersisa. Abu Bakar pun menutup lubang tersebut dengan kedua telapak kakinya. "Masuklah ya Rasulullah," pinta Abu Bakar kepada sang Rasul. Rasul pun masuk ke dalam gua yang sempit itu. Karena lelah yang teramat berat dan beban batin yang teramat sakit, Rasul pun tertidur, sementara kepala sucinya berada di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar masih terjaga, sementara sang Rasul tidur di pangkuannya. Ia merasakan sakit yang teramat. Seekor ular mematuk kakinya. Abu Bakar tak kuat menahan rasa sakit tersebut.
hingga meneteslah air mata dari pipinya dan mengenai pipi sang Rasul. "Ya Abu Bakar, apa yang terjadi?" tanya sang Rasul. "Demi Allah ya Rasulullah, kakiku dipatuk ular." Pemirsa Mudipa TV yang dirahmati Allah, sang Rasul pun kemudian memeriksa kaki sahabat Abu Bakar. Ia melihat luka kecil sengatan ular, namun sangat menyakitkan. Rasul pun membantu Abu Bakar dan mengobatinya semampunya. Rasulullah melihat kecemasan tampak di wajah Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau cemaskan?" "Demi Allah ya Rasul, aku merasa engkau benar-benar di dalam bahaya." "Wahai sahabatku Abu Bakar, apakah engkau mengira kita hanya berdua? Bukankah ada Allah yang ketiga?" Abu Bakar merasa tenang mendengar ucapan sang Rasul. Hingga Allah pun menyelamatkan mereka berdua hingga mereka bisa tiba di Madinah. Pemirsa Mudipa TV yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasul. Ia mencintai Rasulullah dengan sepenuhnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam dan memerdekakan banyak budak. Salah satu di antaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Abu Bakar kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq tersebut tentu tidak begitu saja disematkan kepada Abu Bakar. Kala itu, setelah Rasulullah melakukan perjalanan yang panjang yang dinamakan Isra Mi'raj, yang tentu tidak bisa dinalar oleh akal pikiran siapapun, Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan pergi ke langit ketujuh hanya dalam satu malam. Banyak dari pengikut Nabi Muhammad yang akhirnya menjadi murtad. Belum lagi para kaum kafir Quraisy semakin menghina dan mengejek Rasul. "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih mempercayai sahabatmu itu, sementara dia hanyalah seorang pembual?" kata kaum kafir Quraisy. Jika Rasulullah mengatakan itu, maka itu pasti benar. Dan bahkan jika Rasulullah mengatakan hal yang lebih aneh dari itu, maka aku akan tetap mempercayainya. Pemirsa, sejak saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Nah, demikian tadi adalah sepenggal kisah tentang kesetiaan seorang sahabat kepada junjungannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq dan kita menjadi orang-orang yang membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah. Cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa kembali dalam program Kibar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.